Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, urusan selamatnya kita di akhirat bukan semata-mata kita menjauhi dosa yang nampak. Banyak mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau setelah dari salat beliau beristighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam ila akhiril hadis. Beliau menyatakan bahwasanya sehari beliau beristighfar dan bertaubat tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama menjelaskan, salah satunya Imam Al-Qastolani di dalam kitab Irsyadus Syari Syarah Sahih Bukhari, bahwasanya istighfarnya Rasul bukan karena dosa, karena beliau dijamin maksum, terhindar dari dosa. Tapi istighfarnya Rasul adalah bentuk ketawaduan beliau. Beliau merasa mungkin kurang dalam aktivitas dakwahnya, sebagaimana ketika beliau setelah dilempari oleh orang-orang Taif, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku mengadukan kepada Engkau akan lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya upayaku. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau mendapatkan wahyu, beliau berkata kepada istrinya, la rahata ba'dal yaum, tidak ada rehat lagi wahai Khadijah setelah hari ini. Beliau tidak berbisnis lagi. Beliau mengerahkan segenap upaya, waktu dan harta beliau untuk dakwah ini. Tetapi ketawaduan beliau ketika mengadu kepada Allah, aku mengadukan kepada Engkau sedikitnya upayaku, upaya untuk umat ini. Patut kita beristighfar kalau kita tidak punya upaya untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin. Begitu juga istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi juga dilakukan kalau kita punya kepekaan. Mungkin ada hal-hal dari perbuatan kita, ucapan kita yang dari satu sisi mungkin saja betul, tapi dari sisi lain tidak pantas. Imam Ar-Razi di dalam kitab beliau Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir menceritakan ada seorang ulama namanya Sari As-Saqati, ulama besar di Baghdad, hidup semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah belajar juga kepada Imam Al-Fudail bin Iyad, kepada Ma'ruf Al-Karhi, dan ulama-ulama besar yang lain. Suatu ketika ditanya apa yang menyebabkan beliau begitu rajin beribadah, bahkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau katakan, inni astaghfirullaha min qaulin wahid mundu salathina sanah, alhamdulillah, sesungguhnya aku beristighfar, meminta ampun kepada Allah, mundu salathina sanah, sejak 30 tahun yang lalu, min qaulin wahid, dari satu perkataan. Apa perkataannya? Yakni perkataan beliau alhamdulillah. Beliau mengatakan alhamdulillah tapi merasa ada sebuah kesalahan, ketidakpantasan. Maka ditanyakan, bagaimana bisa begitu? Maka beliau katakan, sesungguhnya di Baghdad terjadi kebakaran, rumah-rumah dan toko-toko terbakar. Kemudian manusia memberitahu kepadaku bahwasanya tokoku tidak terbakar, selamat rumah dan tokoku. Maka aku seketika mengucapkan alhamdulillah. Tetapi setelah kurenungi, ucapan ini tidak tepat, yang berarti bahwasanya aku bersyukur kepada Allah saat orang-orang sedang terbakar toko dan rumahnya. Orang sedang kena musibah, kita kok bersyukur. Beliau merasa tidak pantas, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini level yang paling tinggi di dalam bertaubat, beristighfar, yakni ketika kita merasa yang tidak pantas, beristighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah taala, mengabaikan tanggung jawab yang kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apapun posisi dan jabatan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih,
dari Abdullah bin Umar, beliau bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ingatlah, semua kalian itu adalah ra'in, pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawabnya atas apa yang dipimpinnya, apapun posisi kita. Rasulullah tegaskan, fal amiru ra'in, fal amiru 'alan nas ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Atau kama qala, pemimpin, penguasa yang membawahi manusia, menguasai rakyat, dia adalah pemimpin, ra'in, seperti penggembala, dan dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang digembalakannya, pertanggungjawaban atas rakyatnya. Karena itu kita dapati bagaimana para pemimpin kaum muslimin, mereka kadang malam harinya dipenuhi dengan tangisan karena membayangkan ada rakyatnya yang menderita. Sebagaimana diceritakan oleh istrinya Umar bin Abdul Aziz ketika wafat, para ulama datang. Ini diceritakan oleh Imam Abu Yusuf di dalam Al-Kharaj. Para ulama datang ceritakan kepadaku bagaimana mendiang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, kata istrinya, suamiku ibadahnya mungkin seperti kalian, tetapi beliau suatu ketika pernah satu malam itu menangis terus. Ketika aku tanyakan, kenapa wahai Amirul Mukminin? Kata beliau, aku takut ada rakyatku yang masih terzalimi di sana. Aku takut ada rakyat yang tidak selamat, sementara Allah pasti akan meminta pertanggungjawabanku, dan aku tidak bisa mengelak dengan menimpakan kesalahan itu kepada bawahanku. Karena itu aku menangis. Begitu juga Khalifah Umar bin Khattab, ketika putra beliau Abdullah bin Umar diminta oleh masyarakat untuk dicalonkan sebagai pengganti beliau sebagai khalifah kaum muslimin, beliau menolak. Cukup dari keluarga Umar, aku saja yang menanggung beban ini. Wa innaha amanah, sesungguhnya beban ini adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati hizyu wa nadamah, sesungguhnya beban kepemimpinan itu pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan menjadi penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mendapatkan jabatan itu dengan hak, dengan cara yang benar. Wa addalladzi alaihi fiha, dan orang itu menunaikan tanggung jawab kepemimpinan itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai rakyat kita juga punya tanggung jawab. Minimal kita, hati kita ini berpihak kemana? Dalam hadis riwayat dari Ummu Salamah, riwayat Imam Muslim, Ummu Salamah menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satakunu umara, akan ada para pemimpin, fata'rifuna wa tunkirun, kalian akan mengetahui mereka dan mengingkari mereka, mengetahui seluk-beluk mereka, kalian akan ingkari mereka. Faman arafa bari'ah, maka barang siapa yang dia tahu kemungkaran itu dengan benar, dengan detil, dengan jelas, maka dia akan terbebas dari kesalahan, dari dosa. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan ini maksudnya adalah terbebas dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Waman angkara salima, siapa yang mengingkari kemungkaran itu maka dia akan selamat. Tidak mampu melakukan apa-apa, sekedar pengingkaran dalam hati, dia akan selamat. Walakin man radiya wa taba', tetapi orang yang ridha dan mengikuti, maka dia tidak akan selamat, tidak akan terbebas dari dosa. Masyarul muslimin rahimakumullah, banyak hal yang perlu mungkin kita istighfari, banyak hal yang mungkin perlu kita hitung, amal-amal kita, perbuatan kita, sikap kita. Entah itu kita sebagai rakyat, entah itu kita sebagai pejabat, entah itu kita sebagai kepala keluarga, punya tanggung jawab semuanya. Semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memikul amanah-amanah yang Allah berikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu berupa perbuatan kita maupun meletakkan sikap kita yang benar sesuai timbangan syariah. Dan Allah mudah-mudahan memberikan ampunan atas segala kekurangan kita. Bagaimanapun kita mungkin sangat kurang, sekuat apapun, bahkan kalau kita tidak merasa kurang, maka itu justru sikap yang kurang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang terbaik pun merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.